Dunia hukum tanah air kembali dibuat geger. Belum juga ketukan palu hakim terdengar untuk gugatan pertamanya. Pakar telematika Roy Suryo secara mengejutkan langsung tancap gas mendaftarkan permohonan pra-peradilan yang kedua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Langkah ini langsung memicu bola panas di tengah publik. Banyak yang menuding langkah nekat ini sengaja dilakukan hanya untuk buying time atau mengulur-ulur waktu sidang utama yang menjeratnya. Namun, tudingan miring tersebut langsung dibantah keras oleh Roy Suryo dan tim hukumnya. Bukan sekadar gertakan sambal, di balik aksi nekatnya kali ini, Roy Suryo yang menggandeng pakar hukum tata negara, Riflai Harun, ternyata sudah menyiapkan senjata rahasia yang membuat mereka sangat optimis bisa menang telak. Lantas, apa sebenarnya yang terjadi di balik layar peradilan ini? Mengapa mereka begitu percaya diri menjelang putusan 7 Juli nanti? Dan berikut adalah 5 fakta di balik langkah nekat Roy Suryo ajukan pra-peradilan kedua pakai senjata rahasia. Kita bedah faktanya satu persatu. Babak baru dari drama hukum yang menjerat mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo resmi bergulir ke permukaan. Secara mengejutkan, tepat di awal Juli 2026 ini, Roy Suryo mengambil langkah hukum yang terbilang sangat berani dan tak terduga. Tanpa menunggu lama, pakar telematika ini bersama tim kuasa hukumnya telah resmi mendaftarkan permohonan pra-peradilan yang kedua. Gugatan baru tersebut kini telah sah teregistrasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Lantas, apa yang sebenarnya diincar oleh kubu Roy Suryo melalui pendaftaran gugatan baru di PN Jaksel ini? Dan apa yang membedakan permohonan kedua ini dengan gugatan sebelumnya? Bahwa kemarin kami juga sudah mendaftarkan permohonan pra-peradilan yang baru. Ya, jadi kami sudah mengajukan lagi permohonan pra-peradilan yang baru untuk menguji sah tidaknya penetapan tersangka pasal 32 Undang-Undang ITE. Dan permohonan tersebut sudah diregistrasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan jadwal persidangannya juga sudah keluar pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2024. Ya. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika jelas tadi mendengarkan. Termohonnya tetap sama, Kapolda Metro Jaya. Ada, bisa dibaca kok. Udah Dirkrimum Polda Metro Jaya dan penyidik pada Kamnek, Subdit Kamnek Polda Metro Jaya, dan turut termohonnya sama Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, dan Jaksa Penuntut Umum. Kenapa harus ada turut termohon? Supaya tidak ada yang namanya kurang pihak. Ya. Kita sudah mendaftarkan kembali pra-peradilan yang kedua. Pra-peradilan yang kedua yang nanti akan mempertanyakan ya tentang bagaimana penetapan tersangka yang menggunakan Undang-Undang ITE. Karena kita tahu semua, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik itu dibuat atas kebutuhan mendesak negara Republik Indonesia untuk persoalan ekonomi e-commerce waktu itu. Jadi singkatnya waktu itu kita tuh hampir di-ban oleh semua negara ya. Karena apa? Karena kita belum punya undang-undang tentang transaksi elektronik. Maka undang-undang itu dibuat, digagas oleh 2 kampus, yaitu kampus UI di Jakarta dan kampus ITB, kampus Unpad di Bandung ya. Jadi ada Cyber Law dan juga ada IETE, Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik. Kebetulan saya ada di dalam tim gabungan itu bersama Prof. Henry Subianto, ya Prof. Henry selaku staf ahli dari Menteri Kominfo waktu itu. Kominfonya masih bernama Komunikasi dan Informasi, masih zaman Pak Samsul. Itu tahun 2003. Jadi kita tahu persis ternyata undang-undang ini salah gunakan. Bahkan pasal 32 dan 35 itu cacat betul kalau itu digunakan untuk menurunkan saya dan juga Dr. Tipa. Karena tidak ada rekayasa elektronik yang kita lakukan, rekayasa dokumen nggak ada. Bahkan saya pun tidak ada yang mengunggah atau mengupload. Bukan sekadar perlawanan biasa, pra-peradilan kedua yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ternyata membawa misi yang sangat spesifik dan krusial. Target utamanya,
meruntuhkan jeratan pasal yang selama ini mengikat sang pakar telematika. Kuasa hukum Roy Suryo, Abdul Ghafur Sangaji, secara belak-belakan mengungkap ke publik bahwa fokus utama dari permohonan kali ini adalah membidik langsung jantung dakwaan, yaitu pasal 32 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kubu Roy Suryo menilai penerapan pasal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Melalui kuasa hukumnya, mereka meminta dengan tegas agar keabsahan dan ketepatan jeratan hukum tersebut diuji secara menyeluruh dan benar oleh hakim pra-peradilan jauh sebelum perkara pokoknya diputus oleh pengadilan. Lantas, apakah ini strategi jitu untuk membalikan keadaan atau justru sebuah langkah nekat di detik-detik akhir? Kami kenapa mau mengajukan uji terhadap pasal 32? Karena kami berangkat daripada uraian peristiwa pidana yang ada dalam surat dakwaan Butiva kemarin yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, itu ternyata tidak sesuai dengan yang selama ini diglorifikasikan oleh pendukung Pak Jokowi, para termul. Ya, termasuk juga tim kuasa hukumnya Pak Jokowi. Jadi kami ingin melihat apa sih bukti yang dimiliki oleh mereka. Dan meskipun kami belum menerima surat dakwaan untuk Mas Roy, tapi berkaca dari surat dakwaan Butiva yang kemarin sudah dibacakan dan terbuka kepada umum, kami menilai bahwa penggunaan pasal 32 Undang-Undang ITE dalam perkara pidana ini karena ancaman pidananya berat, itu 8 tahun. Ya, ternyata itu jauh sekali dari faktanya. Keputusan kilatnya mendaftarkan gugatan pra-peradilan kedua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan seketika memicu spekulasi liar di tengah publik. Banyak pihak menaruh curiga bahwa langkah beruntun ini sengaja dirancang hanya sebagai taktik buying time, alias sebuah strategi untuk mengulur-ulur waktu dan menunda jalannya sidang utama. Namun, gerah dengan isu yang berkembang, Roy Suryo tidak tinggal diam. Dengan nada bicara yang tegas, ia bersama tim kuasa hukumnya langsung mematahkan segala tuduhan tersebut ke permukaan. Roy Suryo menegaskan bahwa pra-peradilan kedua ini sama sekali bukan taktik untuk mengulur waktu. Lantas, seperti apa pembelaan penuh dari kubu Roy Suryo dalam menepis tudingan miring publik ini? Saya langsung jawab saja pertanyaan. Apakah ini berarti ada penundaan lagi terhadap perkara utamanya saya di Pengadilan Jakarta Timur? Itu konsekuensi dari kitab hukum acara pidana yang baru. Jangan salahkan saya, jangan salahkan tim hukum saya. Kalau kemudian ya terpaksa menunggu putusan dari pra-peradilan yang kedua juga nanti. Itu ya, clear ya. Jadi artinya sekaligus kita umumkan, kita bocorkan langkah-langkah kita, dan itu tidak ada yang namanya buying time, nggak ada. Ini bukan buying time. Daripada nanti tiba-tiba diputus, tapi ternyata salah penerapan pasal 32 UUT. Padahal saya sudah tahu diputus. Itu persis kayak tragedi Sengkon dan Karta, ya, yang sudah diputus dulu, kemudian ternyata setelah dilihat-lihat, waduh ternyata ada kesalahan di dalam putusan sidang yang kan sayang. Sebelum putusannya kemudian dibuat di pokok utamanya, kita koreksi, kita benarkan dulu dalil-dalil yang sudah disampaikan, bahkan gugatan ataupun dakwaan yang kemarin di alam Jakarta. Dan kemarin kan kalau teman-teman lihat dakwaannya Dr. Tifa, banyak sekali ya, lebih dari 20 barang-barang bukti. Itu yang terkait dengan Dr. Tifa cuma berapa? Cuma 5. Yang terkait dengan saya juga kalau nggak 5, kalau nggak 6. Semuanya terkait dengan siapa? Dr. Eng, Siulang Sianipar M. Eng, dokter palsu itu. Nah, kalau dokter palsunya itu sudah di RJ, sudah di SP3, harusnya itu juga gugur semuanya. Bukan sekadar gertakan atau modal nekat, Roy Suryo secara belak-belakan menyatakan dirinya sangat optimis dan yakin akan menang telak dalam pertarungan hukum kali ini. Mengapa bisa sepercaya diri itu? Jawabannya diungkap langsung oleh sang kuasa hukum Abdul Ghafur Sangaji. Ia membeberkan bahwa timnya telah memegang sederet bukti kuat serta argumen hukum yang sangat matang untuk mematahkan dakwaan. Namun, ada satu hal yang membuat publik semakin penasaran dan bertanya-tanya. Abdul Ghafur Sangaji secara mengejutkan menyebut bahwa ada fakta-fakta krusial
yang saat ini sengaja disimpan rapat-rapat dan belum bisa dipublikasikan ke hadapan media. Fakta rahasia inilah yang disinyalir akan menjadi kartu as mereka di ruang persidangan nanti. Lantas, senjata rahasia apa yang sebenarnya disembunyikan oleh kubu Roy Suryo? Dan sekuat apa bukti terlarang yang siap mereka ledakan di hadapan hakim nanti? Ada fakta yang terjadi dalam persidangan, video itu ada, tetapi arahan dari hakim tunggal pra-peradilan adalah tidak boleh disebarluaskan. Bahkan hakim juga mengingatkan kepada media-media mainstream terhadap video detik-detik yang kata Mas Roy menggambarkan peristiwa seperti malam G30 SPKI itu memang akhirnya kan tidak terpublikasi. Ya. Sehingga publik memang tidak bisa melihat detik-detik itu atau momen-momen itu karena memang sudah dilarang oleh hakim. Kenapa hakim larang itu? Supaya demi menjaga privacy, kemudian juga supaya tidak terjadi kegaduhan ya, dan tidak boleh lagi ada fitnah-fitnah. Tetapi fakta itu ada, dan fakta itu kemudian akan menjadi salah satu pertimbangan dari hakim pra-peradilan. Kalau itu cacat formil, maka tentu secara hukum acara pidana berdasarkan kompetensi dari pra-peradilan yang diatur dalam pasal 158 KUHP yang baru maupun juga pasal 77 KUHP yang lama, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 terhadap perintah penangkapan, perintah penahanan yang menggunakan surat yang cacat formil, maka kewenangan lembaga pra-peradilan adalah menyatakan batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak sah. Dan mudah-mudahan kami yakin dan percaya bahwa berdasarkan fakta persidangan, baik keterangan saksi, kemudian keterangan ahli dari kedua belah pihak, ya, dan kami menghargai ahli yang dihadirkan oleh Polda Metro Jaya, ternyata masih ada ahli yang objektif. Meskipun setelah itu dia keluar, dia mengkoreksi lagi gitu loh. Tapi pernyataan dia kan sudah dicatat oleh panitera dan itu sudah menjadi fakta persidangan ya. Entah mungkin karena baru merasa sadar bahwa oh ya saya ini kan dihadirkan oleh Polda Metro Jaya ya. Oh kenapa saya membenarkan mereka ya? Aduh ya. Jadi memang terlihat ada pesanan gitu ya. Tapi seorang ahli yang sudah dihadirkan dalam persidangan dan sudah memberikan keterangan itu di bawah sumpah itu adalah fakta persidangan. Publik kini dibuat bertanya-tanya, apakah langkah terbaru dari pakar telematika Roy Suryo ini adalah sebuah aksi nekat tanpa perhitungan atau justru sebuah strategi super cerdik yang terukur? Bayangkan saja, jalannya proses hukum pertama yang didaftarkan sejak 26 Juni lalu sebenarnya sudah berada di ujung tanduk. Nasib dari gugatan pra-peradilan pertamanya itu dijadwalkan akan ditentukan melalui ketukan palu hakim pada tanggal 7 Juli nanti. Tinggal menghitung hari. Namun alih-alih duduk tenang menunggu hasil akhir, kubu Roy Suryo justru membuat kejutan besar. Sebelum hasil prapit pertama keluar, mereka langsung bergerak cepat menyusulkan gugatan pra-peradilan yang kedua ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Langkah kilat yang tumpang tindih ini dinilai sangat berani. Jika prapit pertama ditolak, apakah prapit kedua ini akan menjadi peluru cadangan yang membalikan keadaan? Atau justru ini menjadi bumerang hukum bagi dirinya sendiri? Ada pertanyaan kemarin, kenapa kami mengambil langkah pra-peradilan ini? Langkah pra-peradilan ini adalah untuk mengkoreksi sekaligus memvalidasi ya penangkapan, penahanan, penggeledahan. Jadi itulah strategi cerdas, strategi tepat, strategi cerdas yang kita gunakan ya, Memanfaatkan KUHP baru. Memanfaatkan atau membaca melaksanakan kebaikan KUHP baru. Melaksanakan kebaikan KUHP baru. Untuk pemanfaatan ya, melaksanakan Kebaikan dari kitab undang-undang hukum acara pidana. Itu ya teman-teman.